Peraturan di Mesir waktu itu, kalau ada pencuri itu dipenjara berapa lama sesuai dengan barang yang dicuri. Kalau kecil, murah harganya, ya mungkin berapa tahun saja. Kalau mahal harganya, mungkin lama, berapa tahun. Allahu a'lam. Al-Quran tidak sebutkan. Ala kulli hal, jelasnya dipenjara. Itu hukumannya. Kalau tidak meluncur perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf itu, apa balasannya? Balasannya adalah, kalau memang ada di antara kami yang mengambilnya, balasan dia menjadi budak raja. Coba orang itu menjawab, apa balasannya? Ya terserah raja. Terapkanlah hukum yang berlaku di Mesir ini. Penjaralah. Kalau di penjara, kapan lagi Yusuf berjumpa adiknya? Walaupun raja bukan serta-merta dapat berjumpa, keluar masuk tidak boleh begitu. Ini ada aturan, ada peraturannya. Dan Yusuf adalah orang yang menteguh peraturan itu. Tapi Allah berkehendak lain. Meluncur saja perkataan abang-abangnya. Apa balasannya? Balasannya adalah, kalau ada pencuri di kami, dia menjadi budak raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, berhimpun untuk meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-68 dari surah Yusuf, sambungan ayat sebelumnya, dan malam ini merupakan jejak Nabi Yusuf yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dan tatkala mereka telah masuk, dakhalu, masuk ke negeri Mesir, 11 orang, 10 orang tambah Bunyamin, 11 orang. Walamma dakhalu, dan tatkala mereka telah masuk ke negeri Mesir, itu maksudnya min haitsu amarahum abuhum, menurut yang diperintahkan kepada mereka oleh bapa mereka. Melepaskan kepergian anak-anak 11 orang tinggal sendiri di rumah itu sedih. 11 orang anak dilepas pergi.
Taklah salah seorang ayah yang tinggal sendiri berwasiat atau menasihati anak-anak mereka, jangan masuk, nanti kalau sudah sampai ke Mesir jangan masuk pada pintu yang satu, tapi masuklah banyak pintu, jurusan-jurusan yang banyak. Jangan bergerombolan begitu, masuk satu pintu, wajah yang sama, semua sama, nanti orang bertanya-tanya nih siapa nih. Begitulah nasihatnya, wahai anak-anakku, masuklah pada jurusan yang banyak, jangan jurusan yang satu. Karena dikhawatirkan ada pandangan jahat, ain namanya. Pandangan itu boleh menggetarkan kepada orang yang dipandang. Ada itu penyakit ilmu itu, ada dipandangnya orang bergetar jiwanya itu ketika dipandang. Untuk menghindari ini, masuklah pada pintu-pintu yang banyak, jurusan yang banyak. Maka na yughni anhum minallah, dan tidaklah dia dapat melepaskan mereka itu dari Allah, dari ketentuan Allah sesuatu apapun. Jadi maksudnya, walaupun Nabi Yakub itu berikhtiar menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke negeri Mesir itu melalui pintu yang banyak, tapi kalau datang juga malapetaka itu, ketentuan Allah, tidaklah dapat dia melepaskan mereka itu. Ikhtiar tetap ada, tapi kalau bahaya itu datang sudah tepat waktunya, tak bisalah kita menghindar walaupun sudah kita berikhtiar. Illa hajatan fi nafsi Yaqub, kecuali hajat, kecuali keinginan yang dia ingin sampaikan. Itu keinginan Nabi Yakub, masuklah kalian. Begitulah dia. Ya, mengenai bahaya datang tak bahaya datang atau tidak datang itu bukan urusan aku. Kalau bahaya itu datang, tak bisa aku melepaskan kalian. Kusuruh kalian masuk banyak pintu, datang juga bahaya itu, tak bisa berbuat apa lagi. Wa innahu ladzu ilmin, dan sesungguhnya dia itu memiliki pengetahuan yang kami ajarkan kepadanya, lima allamna walakin aktsaran nas la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tak faham. Ya, banyak manusia yang tak faham. Ada orang berjalan tanpa keamanan, selamat. Ada orang berjalan penuh jaga-jaga, tak selamat. Karena segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kita mesti ada ikhtiar, tak boleh tidak, mesti ada ikhtiar kita. Ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dekat kita, kedekatan kita dengan Allah, semakin mudahlah ikhtiar itu dicapai. Tapi kalau jauh dari Allah, buntu utak kita. Jadi hadirin hadirat sekalian, sudahlah mereka masuk ke negeri Mesir dan dalam keadaan selamat 11 orang. Kata Allah pula, walamma dakhalu ala Yusuf, dan tatkala mereka masuk kepada Yusuf, berjumpalah, artinya kepada adik mereka bernama Yusuf alaihissalam, yang seorang nabi dan sudah menjadi raja atau orang kedua di negeri Mesir itu, bendahara kerajaan. Kabarnya mereka akhirnya berjumpa dengan adik di suatu tempat, bukan di situ. Pandai-pandai Nabi Yusuf lah, orang kuat pula, semua bisa diatur. Berjumpa mereka di suatu tempat dalam kerajaan itu, mungkin disuruhnya orang untuk beritahu Bunyamin, disuruh pergi ke suatu tempat. Sebaik tuan-tuan sekalian, dia melihat Bunyamin adiknya itu, awa ilahi akhah, dia peluk adiknya, tak tahan batinnya itu. Sudah 25 tahun terpisah, berpisah dengan adik kesayangan, satu ayah satu ibu. Ibu mereka namanya Rachel. Jadi tuan-tuan nanti kalau punya cucu, anak minta nama pada tuan, siapa tuh nama cucu nih, buat aja Rachel. Itu ibundanya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dipoluknya lah, sedih tak tahan lagi.
25 tahun berpisah, satu ayah satu ibu. Kata Nabi Yusuf, qala inni ana akhuk, aku saudaramu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, janganlah engkau berkecil hati terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi ketika bertemu, dipeluknya adiknya, dia pun cerita tentang sejarah masa lampau itulah. Tapi Allah tidak ceritakan sini, begitulah agaknya. Janganlah engkau berkecil hati. Itu nasihat abang kepada adiknya. Walaupun kita dipisahkan dengan tuduhan aku sudah dimakan serigala, padahal aku dimasukkan ke sumur. Janganlah kita berkecil hati, janganlah engkau berkecil hati. Jangan dengki pula pada mereka, tetap sayang. Karena walau bagaimanapun mereka itulah abang-abang kita. Begitulah Yusuf tuh. Memang tak ada iri dan bencinya. Dan kita orang tarikat memang dilatih untuk itu. Orang benci kepada kita, jangan sekali-kali kita balas kebencian itu. Kenapa? Kalau kita benci sama dia, dua salah kita. Ada orang benci sama kita, kita balas kebencian, dua salah kita. Mana dia? Yang pertama membalas kebencian mereka. Yang kedua, mereka benci pada kita 10%, mungkin kita kena geramnya 20%. Nah, usah coba-coba lagi. Tapi masa yang sama Nabi Yusuf nih, ketika dia bicara dengan adiknya, wahai adikku, dia sebutkan akan mengatur strategi bagaimana adiknya Bunyamin bisa tinggal di kerajaan itu, dan yang pada akhirnya kelak dia akan boyong saudara-saudaranya. Kan abang-abangnya punya bini, punya anak, artinya Nabi Yakub sudah banyak cucu-cucunya, mungkin cicit. Akan diboyong semua nanti. Itulah kelak Bani Israel tinggal di Mesir. Itulah kelak juga menjadi apa namanya budak di zaman Fir'aun laknatullah. 400 tahun setelah itu. Begitulah diantara perkataan Yusuf kepada adiknya Bunyamin. Macam mana adiknya bisa tinggal bersamanya di kerajaan itu. Falamma jahazahum bijahazihim, artinya sudah kembalilah Bunyamin ini kepada abang-abangnya. Dan mulailah disediakan perbekalan mereka. Di mana? Dalam angkutan-angkutan mereka. Mungkin unta, mungkin juga keledai. Dan setiap kendaraan unta atau keledai itu banyak bungkusan-bungkusan, ya, atau karung lah, atau tempat yang boleh diisi barang-barang dari Mesir dibawa ke Palestina itu. Perjalanan itu tuan-tuan 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam. Ya. Bukan 8 jam. 8 jam asahan aja ya. Atol yang sekarang itu 8 hari 8 malam. Waktu itulah ketika diisi, ya, gandum yang akan dibawa ke Palestina, ke Kanaan. Nabi Yusuf sudah memerintahkan kepada salah seorang pegawainya, ja'ala siqayata fi rahli akhih, untuk dimasukkan secara diam-diam piala, ya, kemana? Kebungkusan ke dalam kendaraan, ya, adiknya Bunyamin itu. Summa adzana muadzinun ayyatuhal air. Kemudian tuan-tuan sekalian, setelah ini sudah terisi semuanya, penuh, luar biasa. Kebaikan yang pernah dibuat Nabi Yusuf kali kedua. Setelah terisi semuanya, maka mulailah mereka berangkat untuk kembali kampung halaman Kanaan. Belum lagi mereka keluar dari pintu gerbang Mesir itu, ya. Summa adzana muadzinun, kemudian menyerulah seorang penyeru, ayyatuhal air. Orangnya sudah di pintu gerbang, sudah nak keluar nih, bersuara deh. Apa suaranya?
apa ucapan ayyatuhal air, wahai kafilah-kafilah, suara yang lantang, orang Arab pula, tak perlu pakai mic, soal bosa, innakum lasarikun, kamu semuanya pencuri. Terkejutlah orang ni, baru mau keluar dari pintu gerbang Mesir, mereka dituduh sebagai pencuri oleh pegawai kerajaan. Mendengar tuduhan itu, tentulah mereka heran. Tuduhan yang sangat bahaya dan terjadi di negeri orang lagi, dan mereka orang miskin. Mendengar tuduhan itu, berkatalah mereka, qalu wa aqbalu alaihim, mereka berkata dan mereka hadapkan wajah mereka, badan mereka kepada penyuruh itu. Madza tafqidun, apa yang hilang kau? Apa yang hilang? Barang apa yang hilang? Heranlah mereka dituduh mencuri. Datang baik-baik dituduh mencuri. Ini memang betul tidak mencuri. Ada orang mencuri tuduh tak mengaku dia. Ada juga begitu. Ini tak mencuri. Qalu, maka berkata pegawai-pegawai kerajaan itu, kau udah rekayasa udah kau ya. Nafqidu su'al malik, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi, barang siapa yang mendapatkannya, himlu ba'ir, dia akan mendapatkan ya barang-barang satu unta. Banyak itu tuan-tuan sekalian. Satu pikulan unta, satu pikul unta tu banyaklah isinya. Bukan lembu, unta. Wa ana bihi zaim, aku yang tanggungannya, aku penanggung jawabnya. Siapa dapat itu diberikan kepadanya. Dan kalian ini adalah pencuri. Oh, itu dituduh pencuri itu sakit. Jadi mendengar tuduhan itu, mereka pun menjawab, qalu tallah. Ini bukan tallahu, tallahi, ini bersumpah. Dia bersumpah mereka atas nama Allah. Laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Sesungguhnya engkau pun tahu tentang kami ni, bahwa kami datang ni bukan nak buat kacau di negeri ini. Kami pernah datang juga kemari secara baik-baik dari kampung yang jauh. Rajamu juga baik kepada kami, takkan mungkin kami buat kacau negeri ini. Linufsida fil ard wa ma kunna sarikin, taklah mungkin kami ini adalah golongan pencuri. Hebatnya jawaban mereka tu. Dan mereka tidak mencuri memang. Memang Yusuf suruh masukkan ke kantong adiknya tu. Akal Yusuf ni, berdosa itu tuan, tunggu dulu. Boleh juga rupanya. Jadi karena begitu mereka jawab, membantah kalian pencuri. Baik, maka berkatalah pegawai-pegawai ini, qalu fama jazauh in kuntum kazibin. Kalau begitu, kalau kalian tidak mengaku, apa balasannya kalau kalian berdusta? Kalian katakan kalian bukan pencuri. Apa balasannya kalau kalian ini berdusta? Mereka jawab dengan tidak berharga lagi lah. Begitu dia. Karena mereka memang tidak mencuri. Mereka berani menjawab, qalu jazauhu man wujida fi rahlih fahuwa jazau. Ini memang kehendak Allah ini tuan-tuan sekalian. Tak disangka-sangka meluncur aja cakap mereka dari mulut mereka itu. Apa artinya? Balasannya, ganjarannya bagi yang mencuri itu betul. Barang siapa yang dapati di rahal itu, di angkutannya itu, maka dialah balasannya. Dia apa? Menjadi budak raja. Artinya menjadi budak raja. Kalau tuan-tuan temukan piala raja itu di antara kami ini, yang 11 ini, maka dia menjadi budak raja. Kadzalika najzi zalimin, kata mereka pula, abang-abang Yusuf ini,
Demikianlah kami membalasi orang-orang zalim. Ini zalim nih. Artinya di antara kami ada yang zalim. Hubungan kami sudahlah baik. Raja menghormati kami, baik betul sama kami, pembayaran tidak diterimanya, diisinya penuh barang-barang kami. Sekarang ada pula yang mencuri. Ini sudah merusak hubungan kami. Oleh sebab itu kalau ada yang mencuri, balasannya dia menjadi budak. Iyalah kalau begitu, mari kita menghadap Yusuf. Pergilah mereka ramai-ramai menghadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ceritanya yang 11 orang ini belum tahu Yusuf ini lagi nih ya tuan-tuan. Takut 10 saya tuan tak boleh mengerti. Ya saya mengerti lah tu. Takut dia tak sobar dia. Ya. Setelah berada di hadapan Yusuf, fabada'a bi'awiyatihim. Dimulailah dicek, diperiksa satu persatu. Ya, mungkin dimulai dari Robin atau Yahuda atau Simon, itu yang tua-tua itu. Ya, Robin, kemudian Yahuda, kemudian Simon. Boleh tuan, cucu saya beri itu, usah itu lagi. Ada Rachel aja lah. Ada Simon Bona. Ya, banyak nama yang elok lagi. Gocha dalam bahasa Islamnya. Dan mereka tahu mereka tidak mencuri, tapi ada juga takutnya. Ada kan tak takut. Begitu sampai pada bungkusan Bunyamin, tuan-tuan sekalian, istakhrajaha min wi'a'i akhi, dikeluarkanlah piala tadi. Rupanya piala raja itu ada dalam bungkusan dalam kendaraan Bunyamin. Kadzalika kidna li Yusuf, demikianlah kami atur tipu daya untuk Yusuf. Kata Allah begitu. Macam manapun hebatnya tipu daya manusia, wallah khairul makirin, Allah yang paling hebat. Makana liyakhudha akhah fi dinil malik, dan tidaklah dia dapat ya mengambil saudaranya pada peraturan raja, itu terjemahannya, illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang berkehendak. Tuan-tuan sekalian, apa maksudnya? Ini peraturan di Mesir waktu itu, kalau ada pencuri itu dipenjara berapa lama sesuai dengan barang yang dicuri. Kalau kecil murah harganya ya mungkin berapa tahun saja. Kalau mahal harganya mungkin lama, berapa tahun, Allahu a'lam. Al-Quran tidak sebutkan. Ala kulli hal, jelasnya dipenjara. Itu hukumannya. Kalau tidak meluncur perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf itu, apa balasannya? Balasannya adalah, kalau memang ada di antara kami yang mengambilnya, balasan dia menjadi budak raja. Coba orang itu menjawab, apa balasannya? Ya terserah raja. Terapkanlah hukum yang berlaku di Mesir ini. Penjaralah. Kalau di penjara, kapan lagi Yusuf berjumpa adiknya? Walaupun raja bukan serta-merta dapat berjumpa, keluar masuk tidak boleh begitu. Ini ada aturan, ada peraturannya. Dan Yusuf adalah orang yang teguh peraturan itu. Tapi Allah berkehendak lain. Meluncur saja perkataan abang-abangnya, apa balasannya? Balasannya adalah kalau ada pencuri di kami, dia menjadi budak raja. Tidaklah jadi di penjara. Tonang dia minum sama abangnya Yusuf. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Nabi Yusuf yang memegang peraturan tidak melanggar peraturan. Kenapa? Memang pada akhirnya Bunyamin tidak dipenjara. Kenapa? Permintaan abangnya sendiri. Padahal kalau tidak dijawabnya, terserahlah, penjaralah. Narfa'u darajatin man nasya'. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Mohon maafnya, yang dulunya tinggal dalam keadaan miskin, ayahnya Yakub dalam keadaan pandangan kabur, dalam kemiskinan pula, kemarau pula, memanglah tak ada apa-apanya. Sekejap saja Allah angkat derajat. Siapa? Diangkat Allah derajat Bunyamin tadi ini. Kenapa? Tinggal bersama abangnya, seorang bendahara kerajaan.
berubah pakai sutra. Ya, dulu di zaman kita tuh, emak-emak kita tahun 60-70 tuh pakai goni itu katanya tuh, makan ubi, dibakar ubi itu, kualitas ada, bakar aja dengan kayu tuh. Nah sekarang tak ditengok ubi itu, iya, beras belum milih sekarang nih. Kata Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas tiap-tiap sesuatu, orang yang mengetahui, ada lagi yang mengetahui. Nabi Yusuf tidak menyangka ini. Nabi Yusuf tidak menyangka kalau abang-abangnya mengeluarkan perkataan itu, balasannya menjadi budak. Jadi kita sangka kita hebat, rupanya ada yang lebih lagi. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, ini ketika didapati pilihan raja itu di rahli akhihi, di dalam bebanan atau angkutan Bunyamin ini, geram betul abang-abang ini. Udah mau balik dah. Ada masalah, kan geram kita itu. Kalau kita mungkin kita topuk kan gitu. Nah, dah ditopuk, dia masuk penjara lagi. Udah sesuai rencana, ada masalah. Tuan-tuan sekalian, bangkit sifat lama itu. Itu seorang guru pernah berkata, jarribin nas tajidhum kal aqarib. Perhatikanlah, telitilah manusia, niscaya engkau mendapati manusia itu seperti kalajengking. Inilah dia. Di hadapan raja bukan main hebatnya, ada maunya. Setelah ada masalah, berkata mereka ketika ditimpa masalah seperti ini, bahwa Bunyamin itu buat masalah, padahal tidak ada masalah, hanya kidna Yusuf, tipu daya Allah untuk Yusuf. Ini berkata nih, ya. Qalu, ini mereka berkata di hadapan Nabi Yusuf. Qalu iyasriqa faqad saraqa akhul lahu min qabl. Karena geram tak tahan dia, bangkit dia, kembali sifat lama tuh. Kalau dia memang mencuri, memanglah dia orangnya sama kelakuannya sama abangnya dulu. Itu dia. Cobalah bercakap di hadapan raja, adik kandung, kalau dia kasarnya, kalau dia mencuri, engkau mencuri juga dulu. Begitulah. Hati-hati kita menuduh orang nih. Kalau dia mencuri, iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Kalau dia mencuri, memanglah samalah kelakuannya sama abangnya dulu, mencuri juga. Itu dia, manusia itu begitu dia. Telitilah, jarribin nasa tajidhum kal aqarib. Teliti, kaji, perhatikan manusia, engkau dapati mereka seperti kalajengking. Mendengar perkataan yang tidak mengenakkan itu, ya kan? Tidak mengenakkan itu, fa'asarraha Yusuf fi nafsi, disimpannya di dalam hatinya. Padahal Yusuf boleh berbuat apa saja, bendahara. Walaupun beliau bendahara, pada pertemuan sebelumnya apapun yang dibuat Yusuf ditaati. Raja pun tunduk pada Yusuf nih. Itu hebatnya bendahara nih. Walam yubdiha lahum, dia tidak nampakkan kepada mereka goresan hati itu. Kalau dia mencuri, samalah kelakuannya sama abangnya dulu mencuri juga, disimpan, ditahannya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf punya rencana besar. Janganlah rencana besar itu gagal hanya karena perkara remeh-temeh. Tahan tuan. Saya yakin tuan-tuan ini banyak menahan, banyak sobat.
ya kan, perkataan orang dan lain-lainnya ada di kampung tuan-tuan nih. Tahanlah, karena kalau tuan tidak tahan akan tergejolak yang lebih besar lagi. Tapi kitalah yang menderita, yang menahannya. Tapi kalau kita tidak tahan, muncul masalah-masalah baru. Lawan kita tidak mau begitu, memang begitu kelakuannya. Kitalah yang mengalah, kita tahan diri kita. Ditahan Nabi Yusuf. Ya, ada kan tak sakit itu kalau kio-kio lah. Karena tidak mau beliau ada punya rencana besar. Janganlah karena perkataan ini hancur rencana besar itu. Disimpan dalam hatinya. Beliau berkata, qala antum syarrum makana, engkau adalah kamu semua ini sejahat-jahat kedudukan. Itu pedas itu. Seharusnya tuan-tuan, kalau kita tuh berjiwa yang baik, punya pemikiran yang jernih, dituduh adik kita mencuri, apa sebagai abang jawabannya? Wahai Yusuf, setahu kami, adik kami ini walaupun lain emak, adik kami ini orang yang baik, tidak pernah berbuat salah. Kalaupun salah, kami yang salah tuhnya. Kami tahu dipingit orang tua kami, memang dia orang yang baik, dididik orang tua kami yang mulia, Yakub namanya. Seharusnya jawabannya begitu. Rupanya tidak begitu. Kalau dia mencuri, abang juga begitu. Tak boleh begini kita menuduh nih. Terkadang dalam sebuah masyarakat suka orang menuduh orang lain, menambah-nambah cakap. Yang tak ada diada-adakan, bersumpah lagi, tahan bersumpah deh, sumpah. Wallahi atau wallahu, ada duanya katanya. Coba itu. Qala antum syarrum makana, seburuk-buruk, sejahat-jahat kedudukan. Dibela lah maunya, dia orang baik. Kalau dia ada kesalahan, mari kita selesaikan baik-baik. Setahu kami dia tidak begitu, kan enak dia begitu nih. Ini disangkut pautnya pula sama abangnya dulu. Wallahu a'lamu bima tasifun, kata Yusuf. Allah maha mengetahui apa yang kamu sifatkan itu. Yusuf tahu, tapi Allah maha tahu apa yang kamu sifatkan itu. Orang yang jernih akalnya faham ini bahasa ini. Mendengar jawaban Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf ini, lemahlah mereka. Karena tidak pernah ya Nabi Yusuf itu berkata, ini perkataan lembut, isinya kasar. Ya, menghadapi orang tuh ada juga caranya tuh. Ada diam, itu dia jawaban, ada kita diam, tidak menjadikan satu jawaban bagi seorang, ada juga begitu. Itu berapa kali Nabi diam, dihina, dicaci, tabat laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka engkau Muhammad, kata pacinya. Adakah karena ini engkau kumpulkan kami? Diam menjadi, karena diam itulah jawabannya. Terkadang kita diam, itulah jawaban. Tapi pada masa yang tepat kita mesti bicara, mesti kita jelaskan. Kalau ada kuasa, waktu itu Rasulullah lemah, tak bercakap, diam, dan diam itu merupakan jawaban. Mendengar perkataan Yusuf demikian, halus isinya, berat itu. Engkau ini adalah sejahat-jahat kedudukan. Itu berat, tuan-tuan sekalian. Berkatalah abang-abangnya nih, yang abang-abangnya belum tahu lagi Yusuf ini juga nih. Qalu ya ayuhal aziz. Tengok tuh. Mereka berkata, wahai yang mulia. Orang besar ini jarang dipanggil namanya. Jarang dipanggil wahai Yusuf, tidak ada. Orang panggil Al-Aziz, yang mulia. Pada pertemuan sebelumnya Aziz juga namanya, yang mulia. Oleh karena itu mereka tak tahu ini Yusuf. Kalau setiap hari dipanggil Yusuf, mereka curiga. Tapi tidak ada orang-orang kecil memanggil Yusuf itu dengan Yusuf, tapi dipanggil Al-Aziz atau bendahara kerajaan. Dan mereka sendiri pun terikut dengan itu. Qalu, kata Allah, ya ayyuhal aziz, wahai yang mulia. Kenapa? Inna lahu aban syekhon kabira. Kalau ini dulu dia cakapnya,
Ini dahulu dia mungkin tak begini ceritanya. Artinya apa? Wahai yang mulia, sesungguhnya bagi dia ini, adik kamu Jamin ini mempunyai seorang ayah yang sudah sangat tua. Tahu Nabi Yusuf tuh. Oleh karena itu, fakhul ahadana makanah, maka ambillah salah seorang dari kami yang 10 ini untuk menggantikan kedudukannya. Ambillah, biar dia pulang, pilihlah antara kami ini. Kalau begitu jawaban tadi itu dah lain cerita yang begini. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau ini ada orang-orang baik. Berapa kali Allah sebutkan puji, bukannya Allah saudara Nabi Yusuf pun memuji adiknya sendiri tanpa mereka sadari. Orang baik Nabi Yusuf ini memang orang baik. Memang orang baik. Engkau ini orang baik. Nah, diingat ini kan rasuah juga. Rasuah itu apa ya? Sogok itu. Sogok ini bukan dengan duit juga, dengan kata-kata. Engkau ini orang baik lah. Tepana gitu. Sogok ini bukan hanya dengan duit, dengan kata-kata. Saya tengok tuan ini memimpin di pejabat itu di Kota Madia, luar biasa tuh. Luar biasa tuan, dipuji-pujinya. Itu sogok juga tuh. Qala ma'adzallah, dia berkata kami berlindung kepada Allah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Kami berlindung dari mengambil kecuali orang yang dapat padanya barang kami. Berlindung. Memanglah ya, memang kalian katakan aku ni baik, tapi kami berlindung kepada Allah. Manalah mungkin kami itu menghukum orang yang tidak mengambil. Ya, inna idzal zalimun, kalau begitu kami termasuk orang yang zalim. Engkau minta aku, yang kau katakan aku ni baik, supaya aku mencari di antara kalian mengganti Bujamin ini, adik saudara kamu ini, untuk dipenjarakan. Kami akan menjadi zalim. Takkan mungkin kami memenjarakan orang yang bukan mengambil. Hukumannya adalah kami mesti menghukum orang yang mengambil. Tak ada ganti-ganti di sini. Memang betul lah begitu. Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya. Mendengar jawaban Nabi Yusuf, putus asahlah mereka. Khalasu najiyya, menyendiri mereka. 10 orang nih berbisik-bisik. Apa yang dibisikkan mereka nih, tuan-tuan sekalian? Qala kabiruhum, berkatalah yang tua dari mereka. Tak disebutkan, itu saya sebutkan mungkin dia Robin, mungkin dia Yahuda, mungkin dia Simon. Itulah ya. Berkatalah salah seorang yang tua dari mereka 10 orang ini. Ini menjamin dah dengan Yusuf nih. Bukan di penjara. Ya. Udah minum teh Arab dah. Ya. Saya Arab. Alam ta'lamu anna abakum, tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya abakum, bapamu, ayah kalian, katanya yang tua tadi, qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah, telah mengambil perjanjian dengan kamu atas nama Allah. Kan sudah berperjanjian. Mereka minta Bunyamin untuk dibawa, tidak dikasih, tapi dibuat perjanjian atas nama Allah. Pergilah. Kan sudah kita sebutkan perjanjian itu. Wa min qabl ma faradtum fi Yusuf, padahal sebelumnya engkau sudah abaikan janji Yusuf. Dulu kalian atau kita pernah berjanji kepada bapak kita membawa Yusuf bermain-main dan akan dibawa pulang. Kita berbohong. Yang kita tipu, yang kita bohong ayah kita sendiri. Kita katakan diterkam serigala, padahal kita masukkan ke dalam sumur. Sekarang kita minta juga untuk kemudian dikembalikan, tidak juga kita bisa mengembalikan adik kita. Pergilah kalian, kata yang tua tadi. Kata dia pula, falan abrahal arda, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini. Begitu tuan-tuan, bukan mudah nih merantau negeri orang. Falan abrahal arda, sekali-kali
pergilah kalian, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan negeri ini hatta ya'dzana li abi aw yahkumallahu li, sehingga aku diberi izin oleh ayahku, pulanglah baru aku pulang. Kalau tidak, diam ayahku, diam juga sini biar sampai mati, atau dihukum dengan ketentuan Allah. Begitu dia tuh. Yang tua itulah ya. Yang tua itu tak mesti nomor satu tuh, karena nomor tua itu macam budak-budak juga dia. Wa huwa khairul hakimin, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik penghukum. Ini ayat yang berikutnya, irji'u ila abikum. Ini ayatnya, irji'u ila abikum, kembalilah kalian kepada bapak kalian. Faqulu, katakan kepadanya, ya abana, wahai bapa kami, wahai ayah kami, inna banaka sarq. Oh, sedih tuan-tuan, sesungguhnya anak kamu mencuri. Dapat kita bayangkan, dapat laporan contoh dari sekolah dalam surat pula tu, bahwa anak tua ni mencuri. Podih hati, tak percaya kita datang sekolah tu bergaduh, kita mau padahal betul, bergaduh mau. Tengok dulu, kadang-kadang anak kita tu di rumah lain, dia di luar lain pula. Inna naka saraq, bahwa anakmu telah mencuri. Ya Allah, sedih itu. Wa masyahidna, dan kami tidak menyaksikannya, kami tidak melihatnya dia mencuri itu. Illa bima alimna, kecuali yang kami ketahui. Kami menengok, akan tapi kami tidak menyaksikan, tapi kami melihat piala raja itu dikeluarkan dari bungkusan dari kendaraannya itu. Tidak kami lihat dia itu mencuri, tapi kami lihat barang itu dikeluarkan. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan tidaklah kami terhadap yang gaib itu menjaga. Tak tahu kami, kalau kami tahu dia mencuri, tentulah tidak kami kasih. Kalau ayah tidak percaya, nak begitu pula tu. Ya, kalau ayah tidak percaya, was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha, tanyalah kepada penduduk negeri itu. Ya, dalam perjalanan ke Mesir itu kan ada kami jalan di kampung-kampung. Rupanya tentuan teriakan orang pencuri itu banyak orang tahu rupanya. Bukan dibisik, kalian mencuri ya, bukan begitu. Pencuri, semuanya orang tahu. Banyak orang datang ke Mesir membeli barang-barang itu, semua orang tahu. Kabilah-kabilah itu tahu semuanya. Dari mana? Dari Kan'an. Kan buat bertanya-tanya orang ini. Kadang-kadang kita gitu juga, nanti kalau terkadang kita tentuan datang tamu, contohnya kaya, jangan dipandang-pandang betul dia. Oh, semua tamu takut dia. Biarkan aja lah. Ada tamu tuh kaya dia, bawa mobil 2, miliar katanya, masing-masing menengok, takut dia. Ada orang lagak datang, usah pedulikan lagi, pura ada aja, menyinjui boleh, sekali boleh. Nanti kalau dilihat kali dia, nanti tak berharga pula dia. Coba dibiarkan aja. Ya, ada kejadian, jangan diheboh-hebohkan, slow aja. Ya, slow aja. Ada apa? Macam kejadian ke Bosa, salah sikitnya, ada apa? Ke hulu ke hilir mencari, ada apa? Ya, orang pun heran, ada apa rupanya? Saya pun tak tahu. Jangan begitu kita. Ada orang kaya datang, tenang aja, pura makan minum, sesekali tengok, kaya aja. Begitu aja lah. Ya, pura ada aja. Tanya orang kampung tu, kabilah-kabilah wahai bapak kami, mereka tahu bahwa kami ini wa inna lasadiqun. Yang terakhir jawaban Nabi Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dia berkata, karena nafsu kamu mudah berbuat hal ini. Jawaban ini sama seperti mereka mengadukan hal Yusuf yang hilang itu. Sabrun jamil, aku hanya
sabar yang indah, yang cantik. Asallah ayyatini bihim jami'a, mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, berkumpul semuanya, Yusuf, entah Simonnya, kemudian Bunyamin, akhirnya kumpul tuan-tuan sekalian. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itulah dia tuan-tuan sekalian. Sampai di sini dululah ya, nanti insyaallah pada minggu depan kita sambung yang bagian ke-10. Panjang betul ya bagian ke-10 insyaallah. Allah berkati, Allah rahmati dan dimudahi segala urusan kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.